Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga kalian semua di rumah sehat walafiat semua ya. Dan juga beserta ayah bundanya, umi abinya, juga semoga Allah selalu melindungi kita semua dari wabah COVID yang sedang melanda ini khususnya. Pada kesempatan kali ini adalah kita akan belajar terkait ilmu pengetahuan sosial ya, atau IPS. Qadarullah, pada kesempatan kali ini di era perdana KBM ini, kegiatan belajar mengajar di Husnul Khatimah, Allah takdirkan kita untuk bertemunya lewat media daring ya, dan tidak ada satupun manusia atau kami khususnya yang menginginkan ya, tapi memang ini sudah qadarullah, dan semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari musibah ini, dan insya Allah semoga secepatnya kita bisa bermuwajah di kelas ya. Oke. Apa yang akan kita bahas di materi IPS di pertemuan ini? Ya, yang akan dibahas adalah di bab 1 ini terkait dengan konsep ruang dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Nah, itu judul daripada bab yang akan kita bahas. Oke. Lalu ada apa aja di bab ini? Nah, di bab ini kita akan bersama-sama belajar terkait pengertian ruang dan interaksi antar ruang, letak dan luas di Indonesia, keadaan alam Indonesia, dinamika kependudukan Indonesia, yang kelima potensi kemaritiman Indonesia dan perubahan akibat interaksi ruang. Nah, sebelum berlanjut ke materi, Ibu ingin tanya, siapa yang hari ini sudah melakukan beberapa aktivitas di rumah? Oke, sepertinya semuanya sudah ya melakukan aktivitas-aktivitas di rumah. Nah, aktivitas-aktivitas itu di dalam ilmu pengetahuan sosial disebut aktivitas sosial ya, dan secara otomatis ya dalam kehidupan manusia, dari mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali, rasanya tidak ada yang tidak beraktivitas ya. Walaupun bayi sekalipun pasti melakukan satu aktivitas. Nah, di dalam kehidupan aktivitas sosial itu sangat dibutuhkan ya, karena aktivitas itu menunjukkan bahwa ada interaksi sosial ya. Oke. Dan kenapa Ibu sampaikan ini di awal ya? Karena banyak yang kurang paham. Untuk apa sih kita belajar IPS? Wah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang kadang muncul di awal-awal ya, kalau Ibu tanya kepada santri-santriwati atau santriwati khususnya, karena Ibu ngajarnya biasanya anak santri akhwat saja ya. Nah, jadi mereka akan menjawab, IPS itu buat apa sih Bu? Nah, seringkali ada pertanyaan seperti itu ya. Mungkin selama ini mereka belum paham bahwa sesungguhnya IPS itu adalah satu ilmu yang sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena dia sangat erat dengan kehidupan sehari-hari ya, seperti itu. Terus bagaimana nanti belajar kita ke depannya? Nah, belajar kita ke depannya ya awal-awal kita akan ta'aruf dulu ya. Ta'aruf, akan kenalan di antara kita. Nah, karena kita dipertemukannya dengan media online, berarti nanti kita bisa ta'aruf di online ya. Nanti kalau untuk ta'aruf resmi bisa di kelas nanti ya. Ta'aruf resmi kita di kelas, mudah-mudahan bisa secepatnya kita bertemu offline. Nanti tapi secara umum nanti Ibu akan buatkan satu grup khusus kelas yang Ibu ajar khususnya ya. Khususnya nanti mungkin yang
yang ikhwan nanti dengan ustadznya gitu ya. Nanti ada ta'aruf khusus buat grup khusus untuk ta'aruf ya. Seperti itu. Lalu nanti karena ini materi ini disampaikan dalam beberapa pertemuan khusus bab 1 ini ya. Jadi tidak bisa sekali kita ketemu ini selesai ya. Dan insya Allah biasanya selanjutnya di berikutnya nanti akan ada praktek ya, akan ada praktek. Untuk itu ibu akan buatkan kelompok ya. Ibu akan buatkan kelompok untuk berdiskusi atau membuat kelompok-kelompok praktek belajar ya nanti insya Allah itu sesuai dengan temanya ya, sesuai dengan temanya. Lalu bagaimana ibu tahu atau bapak ustadz tahu kalau misalnya kalian memahami atau tidak materi yang sudah disampaikan? Nah itu nanti akan diadakan post test ya, seperti itu. Terus, nah marilah kita bertaaruf dulu, berkenalan dulu. Dari tadi siapa sih nih yang bicara mungkin ya, gitu seperti itu. Dalam KBM ya, baik pengajar maupun siswi yang mau diajarkan tentunya harus memahami apa yang mau dibahas. Nah, kita harus paham materi apa yang mau kita bahas ya. Jangan sampai kita belajar tapi nggak ngerti apa yang sedang kita pelajari. Ya seperti hari ini kalian sedang mempelajari tentang interaksi antar ruang. Jadi nanti kalian harus tahu apa itu interaksi antar ruang. Kenapa kita harus tahu? Ya, dalam sebuah peperangan katanya kalau ingin menang harus kenal siapa musuhnya. Begitupun dalam belajar. Bagaimana kita bisa tahu belajar IPS misalnya, ini penting. Kalau kita tidak tahu apa itu ilmu IPS, jadi dikenali, oh IPS itu ilmu pengetahuan sosial yang terdiri dari 3 submateri ya, ada ekonomi, ada sejarah, ada geografi, khusus untuk IPS terpadu ini. Oke. Nah, sekarang langsung ke inti materi ya. Ke inti materi. Di inti materi ini Ibu sebelumnya ingin bertanya dulu ya. Walaupun mungkin jawabannya nggak bisa kedengar, tapi Ibu yakin kalian mendengar semua ya, menjawab ya. Ibu yakin kalian menjawab, jawablah gitu ya. Jawab aja walaupun Ibu nggak dengar ya. Dijawab di IG boleh, dijawab di WhatsApp boleh ya, di apalagi di media-media yang kita punya bolehlah, nanti kita saling berkenalan ya. Oke, pengertian ruang itu adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan tempat hidup tumbuhan, binatang, dan manusia. Oh, jadi ruang itu sangat banyak ya, sangat luas maknanya. Dalam rumah aja kalian memiliki banyak ruang, betul nggak? Ya, kalau kalian makan mungkin yang makan di ruang makan, kalian tidur tinggal di tempat ruang kamar, ya, betul nggak? Nah, kalau kalian mandi berarti di ruang kamar mandi, itu ruang-ruang yang ada di dalam rumah kalian masing-masing. Tumbuhan pun sama, dia memiliki ruang ya. Tumbuhan misalnya tumbuhan pisang, dia tumbuh di dataran rendah misalnya. Apalagi tumbuhan yang akarnya kuat seperti pohon jati ya, dia biasanya tumbuh di hutan. Nah, jadi dia punya ruang khusus ya, ruangnya di hutan. Terus bunga-bunga, nah bunga-bunga ini fleksibel ya, dia bisa tumbuh di pot, dia bisa tumbuh di tanah, bahkan sekarang mungkin bisa tumbuh di air atau dengan metode hidroponik. Nah, itulah ruang-ruang tumbuhan. Contoh lagi ruang binatang. Nah, binatang ini aneka ragam, aneka macam jenisnya, banyak sekali Allah ciptakan ya kan. Mulai dari jenis semut, jenis kucing, jenis binatang-binatang lunak sampai binatang galak, itu Allah sudah ciptakan, sudah siapkan ya ruang-ruangnya. Termasuk semut misalnya. Semut itu kan kecil tapi dia punya rumah di dalam tanah misalnya gitu ya. Apalagi binatang-binatang melata, nah itu punya ruang-ruang sendiri. Jadi Masya Allah, kita harus sangat banyak bersyukur kepada Allah karena Allah
menciptakan seluruh permukaan bumi ini lengkap ya, dengan tumbuhannya, dengan binatangnya, dan dengan pengendali buminya. Siapa pengendali bumi? Yaitu manusia. Ya, manusia itu adalah dikasih amanah oleh Allah untuk mengendalikan bumi ini. Nah, kalau manusianya baik, ya bumi jadi baik. Manusianya kurang baik, ya jadi buminya tidak baik ya. Seperti itu. Nah, dalam ruang-ruang tadi ya, kalau dalam ruang-ruang tadi pasti terjadi interaksi ya, atau hubungan manusia dengan alam, manusia dengan manusia, itu yang disebut dengan interaksi. Loh, kok bisa ya Bu? Bisakah manusia berinteraksi dengan alam? Oh, sangat bisa. Contoh di hari-hari kita, di harian kita butuh nggak yang namanya oksigen? Oh, pasti butuh semua lah ya. Tidak ada orang yang sanggup hidup tanpa oksigen, betul nggak? Nah, oksigen itu dihasilkan dari apa? Dari alam. Ya, contohnya tumbuh-tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, itu bisa menghasilkan oksigen yang sangat bagus. Nah, oke. Mulai paham ya, insyaallah. Terus faktor apa aja yang mempengaruhi interaksi antar ruang? Ya, ada nggak sih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi? Oh, tentu, ternyata ada ya. Yang pertama adalah jenisnya regional komplementari. Sebagaimana disebutkan tadi bahwa Allah menciptakan ruang-ruang yang sangat berbeda. Kalau kita perhatikan satu daerah satu dengan daerah lain itu pasti ada perbedaannya. Walaupun ada mirip-miripnya. Satu negara satu dengan negara lain ada perbedaannya juga ya, seperti itu. Contoh Kuningan tempat tinggal Pondok Pesantren Sonotima sekarang ini berada di ketinggian tepatnya di lereng gunung ya, di lereng Gunung Ciremai ini dia memiliki ketinggian kurang lebih 600 meter di bawah permukaan laut. Nah, tinggi. Nah, biasa dataran tinggi ini cocok ditanami oleh sayur-sayuran. Ya kan? Berarti Kuningan ini memiliki sumber sayur-sayuran. Karena para petaninya menanam sayuran. Nah, kalau turun sedikit ke arah utara ya, ke arah utara terus gitu ya, itu kita akan ketemu namanya kota Cirebon. Halo, ada yang orang Cirebon nggak di sini? Ya, orang Cirebon. Nah, Cirebon ini datarannya rendah dan dia memiliki laut atau pantai. Laut dan pantai. Kalau ada laut pasti ada pantai ya. Nah, karena laut penghasilannya apa? Ya, ikan. Nah, ikan itu jadi penghasil. Yang daerah yang memiliki laut pasti menghasilkan ikan. Daerah yang tidak memiliki laut tidak bisa menghasilkan ikan. Nah, dengan konsep regional komplementari ini, ya, kalau orang Kuningan perlu ikan, dia bisa beli ke orang Cirebon. Orang Cirebon butuh sayuran sebagai konsep hidupnya, konsep hidup sehatnya, dia beli sayuran dari Kuningan. Itu bisa dipahami ya. Oke. Yang selanjutnya, faktor yang bisa mempengaruhi interaksi antar ruang yaitu spatial transferability ya. Apakah itu ya transfer? Ingatnya transfer itu transfer di ATM ya, betul nggak? Tidak jauh, betul ya. Itu bisa juga ya. Itu bisa juga transfer ya, transfer uang itu namanya ya. Sekarang dengan adanya spatial transferability ini, wilayah-wilayah yang berjauhan bisa lebih mudah terjangkau dengan media transferability ini ya. Contoh, kalau informasi dulu ada kakek ibu itu ya berangkat haji itu memerlukan waktu sangat cukup panjang ya. Zaman dulu itu bisa 4 bulan, bukan 40 hari ya. Bisa 4 bulan untuk pergi ke tanah suci dari berangkat sampai pulang kembali. Kok begitu lama? Karena menggunakan kendaraannya kapal laut gitu ya, bolak-balik menggunakan kapal laut, jadi lama di jalan ya, seperti itu. Dengan metode yang sekarang orang sudah tahu lah ya, semuanya kemana-mana naik pesawat gitu ya. Nah, itu contoh daripada transferability. Jadi kalau dulu ke tanah suci Mekah itu memerlukan waktu 4 bulan, sekarang cukup beberapa jam ya. Beberapa jam sudah sampai ke sana gitu ya, subhanallah ya. Bahkan haji pun bisa dengan 2 pekan gitu, haji plus ya, umroh gitu ya, seperti itu. Nah,
itu dengan kemudahan transferability itu memudahkan pertukaran barang antar wilayah, pertukaran jasa antar wilayah, itu semakin memudahkan orang untuk melakukan interaksi. Bahkan sekarang orang berjauhan pun bisa setiap hari melakukan komunikasi, ya. Contoh kita hari ini, ya kalian ada yang mungkin di ujung Indonesia sebelah barat, ada yang di ujung Indonesia sebelah timur, ya, ada yang di Pulau Jawa. Bayangkan kalau tidak ada media, kita tidak bisa melakukan acara seperti ini. Oke? Terus yang ketiga, faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang itu adalah intervening opportunity. Ya, opportunity itu apa? Jadi contoh. Ibu nih memerlukan pakaian atau baju, ya, baik untuk dipakai sendiri maupun untuk dijual misalnya, ya, seperti itu. Nah, untuk di daerah ibu yang terdekat kalau memerlukan pakaian yang bagus, yang kualitasnya bagus, ya bisa ke Bandung misalnya, ya, Bandung belanja di Bandung misalnya. Dan itu pada saat ibu melakukan perjalanan atau pergi ke Bandung, itu ada kesempatan hubungan. Ibu berarti berinteraksi dengan orang-orang yang ibu datangi di Bandung, baik itu pihak pokok, baik itu teman, ya, seperti itu. Nah, itu ada timbal balik. Tapi misalnya dalam perjalanan, ternyata pakaian-pakaian yang di Bandung itu juga dijual di Cirebon dengan harga yang sama misalnya, atau dengan harga sedikit berbeda, ya tentu ibu akan pilih belanja di Cirebon. Kenapa? Karena pertama dari sisi waktu, dari sisi biaya lebih hemat gitu. Jadi walaupun mahal sedikit misalnya, lebih baik kita pergi ke Cirebon. Kenapa? Ya, karena lebih cepat dapat dan lebih dekat waktunya, ya, seperti itu. Nah, saat ibu sudah tidak belanja lagi ke Bandung, berarti terjadi apa? Jalinan interaksi yang lemah. Jadi ada dua tuh di intervening opportunity ini, adalah ada dua, ya, maknanya. Bisa kesempatan berhubungan timbal balik seperti tadi ibu sering ke Bandung misalnya. Nah, yang kedua bisa jadi melemahkan jalinan interaksi. Gara-gara misalnya ibu tidak sering lagi ke Bandung, jadi lebih seringnya ke Cirebon. Itu contoh-contohnya. Oke ya, ibu yakin Antuna kalau diminta contoh pasti jauh lebih banyak contoh-contohnya, ya, seperti itu. Allah ciptakan bumi, langit, dataran tinggi, dataran rendah. Itu Allah pasti punya maksud, ya. Allah pasti maksa. Bu, bisa nggak sih kalau orang di bumi ini tinggal di kota semua? Waduh, ya, ada yang bertanya begitu misalnya, ya. Ada nggak? Ya bisa, cuman hasilnya pasti nggak jelas gitu. Hasilnya akan tidak maksimal. Bayangkan kalau semua orang tinggal di kota semua, tidak ada yang mau tinggal di desa, tidak ada yang mau menanam, tidak ada yang menjadi petani, berarti kebutuhan orang kota akan tidak tercukupi gitu. Jadi Allah ciptakan ruang-ruang yang berbeda, ini adalah pasti ada tujuan, ya. Nah, kita lihat misalnya di kota itu orang cenderung melihat dari sisi apa? Gedung-gedung yang tinggi misalnya, ya. Ya kalau di Jakarta aja, misalnya Jakarta, Bandung, kota-kota besar, Medan dan seterusnya, ibu sendiri belum pernah kalau ke Medan, ya. Kalau Jakarta, Bandung sering lah gitu, ya, karena ibu juga besar di Jakarta, jadi tahu banyak lah. Kalau itu pasti kalian juga banyak yang berasal dari Jabodetabek, ya. Gedung-gedung bertingkat tinggi banyak sekali, betul nggak? Tapi coba lihat kalau kita pergi ke pedesaan, adakah atau banyakkah? Walaupun ada, mungkin tidak ada yang sampai 25 lantai bangun gedungnya, ya. Paham ya? Nah itu. Jadi beda ruang, beda juga hasil, termasuk dalam tadi seni bangunan misalnya. Hasil apa lagi yang dibedakan? Bisa aktivitas. Orang kota lebih senang, mereka berangkat dari pagi sampai larut malam, mungkin sampai rata-rata larut malam, atau bekerja, ya, untuk mencari nafkah. Tapi orang desa lebih suka, karena ruangnya adalah pertanian, lebih suka bertani ke kebun atau ke sawah, ya, dan mereka sore sudah pulang ke rumah. Jadi ruang itu menghasilkan adanya perbedaan aktivitas yang dijalani, ya. Contohnya tadi kota dengan desa.
sebentar lagi pun kalian akan mengalami ruang yang berbeda. Yang sekarang Antuna masih di rumah, kalian masih di rumah, masih bisa rebahan di mana-mana, enak ya, bisa order masakan ke orang tuanya sesuai seleranya. Sebentar lagi Antuna akan pindah ke ruangan yang berbeda, yaitu ke Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Nanti ada perbedaan cara makannya, waktu makannya misalnya ya, makan dengan siapanya gitu ya, itu akan ada. Itu kenapa? Karena nanti di ruang Husnul Khotimah kalian akan bersama bergabung dengan teman-teman dari seluruh Indonesia ini ya, seperti itu. Nah, mandinya pun beda ya. Ruang mandi di rumah kalian bisa sejam 2 jam, walaupun itu tidak baik berlama-lama di kamar mandi ya. Tapi di pondok nanti ruang kamar mandi itu sangat berbeda dengan yang ada di rumah. Tidak boleh berlama-lama, harus antri. Nah, itu adalah salah satu perbedaan aktivitas. Itu akan salah satu perbedaan ruang itu akan mempengaruhi ke aktivitas gitu, maksud Ibu, mohon maaf. Ya, seperti itu. Banyak lagi nanti yang bisa disampaikan ya untuk bahasan ini, contoh-contohnya Ibu yakin kalian lebih bisa untuk lebih mencontohkan ya. Untuk materi ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu supaya kalian paham. Bolehlah kalian juga mencoba membuka-buka di materi-materi lainnya, baik YouTube atau apa ya, atau baca buku gitu ya, silahkan. Karena buku yang sekarang harusnya Antuna dapatkan belum sampai ke tangan kalian ya. Insyaallah demikian dari Ibu. Semoga bermanfaat dan Antuna memahami intinya terkait dengan konsep ruang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.